adalah tahun politik. Banyak orang bertanya gimana caranya milih. Awas, tahun politik, jangan Anda menjadi korban. Umat Islam sekarang banyak jadi korban permusuhan. Makanya dimulai dari Al-Bahjah. Tidak boleh bermusuhan gara-gara ngurusi calon pemimpin. Ini mau dakwah ribut, belum apa-apa sudah bikin ribut. Bagaimana bisa menjadi baik nanti setelah itu? Maka sekarang Anda rambu-rambu sudah. Tujuan kita adalah Allah dan Rasulnya. Untuk memilih pemimpin sederhana, ada kisah politik yang kita ambil dari baginda Nabi. Kepada calon pemimpin yang mendengar suara ini kisah yang pertama adalah kisah untuk calon pemimpin. Dan ini terjadi kepada pemimpin agung baginda Nabi. Kisah politik yang pertama yang kami hadirkan, baginda Nabi waktu berdakwah di Mekah, mula-mula dakwah ini dimusuhi oleh orang-orang Mekah. Orang-orang kafir memusuhi Nabi, dan saking pegelnya, gelisahnya mereka dengan Nabi, mereka datang kepada Nabi dan menawarkan kepada Nabi Muhammad, "Hei Muhammad, berhentilah engkau dari menyeru kepada agama yang kau bawa. Jika engkau mau berhenti, akan aku beri engkau kerajaan, aku beri engkau kekayaan, dan aku pilihkan untuk wanita tercantik di Mekah." Kalau calon gubernur atau bupati hari ini gimana? Ya nggak apa-apa, setelah itu saya akan berdakwah, kan gitu. Yang penting jadi raja dulu, baru berdakwah, kan gitu. Nabi tidak, dakwah tidak. Kalau memang kepada Allah, tujuannya kepada Allah, tidak boleh berbohong. Nabi mengatakan, oh tidak, aku tidak akan bisa berhenti untuk menyuruh kepada kebaikan. Bahkan kalau seandainya rembulan ke matahari kalau takkan di tangan kananku, rembulan di tangan kiriku, aku tidak akan berhenti untuk mengajak kepada kebaikan. Artinya apa? Kalau ingin meniti sebuah kemuliaan harus dengan cara yang benar. Tujuannya katanya untuk kebaikan, untuk menjaga bangsa, menjaga umat. Tentunya caranya pun harus benar dan baik. Jangan sampai di saat menitinya dengan cara yang baik, sampai di atas nggak bakal bisa baik itu orang. Itu orang. Nggak usah nunjuk ke siapa-siapa. Saya sama itu orang nggak bisa baik. Kalau sudah caranya nggak benar, menfitnah, menjatuhkan orang, mengunjing orang, dan macam-macam, pakai duitnya orang, apalagi semuanya urusan dengan orang. Kalau jadi pemimpin gak bakal bisa baik orang seperti itu. Nabi saja ditawari. Mestinya kalau pikiran orang sekarang, ya sudahlah, kamu jadi presiden dulu, jadi gubernur dulu, jadi bupati dulu, nanti setelah itu bangun pondok, setelah itu dakwah, kan begitu mestinya. Tapi tidak, dakwah tidak seperti itu. Dakwah itu dengan Allah. Kekuatan kita bukan kekuatan dari hartanya orang kaya, kekuatan dakwah bukan karena jabatannya seorang pejabat, tapi kekuatan kita dari Allah. Itu dakwah. Dan Nabi kuat setelah itu. Bukan karena Nabi diangkat menjadi raja, bukan Nabi diberi kekayaan oleh orang Mekah, bukan, tapi dengan Allah. Maka inilah, kalau Anda ingin menjadi seorang pemimpin yang benar, titi dengan kebenaran. Kalau engkau mencari kepemimpinan dengan cara yang benar, maka ketahuilah Anda akan mendapatkan kemuliaan di hadapan Allah. Jika ternyata engkau dipilih menjadi bupati atau wali kota, maka karena caramu benar dan niatmu benar untuk kemaslahatan umat, untuk menghentikan kemungkaran, caramu benar, niatmu benar, maka engkau akan mendapatkan kemuliaan. Jika ternyata lah kok nggak jadi bupati, nggak dipilih karena niatnya sudah benar, maka Allah sudah kasih pahala. Paling enak, nggak usah repot ngurusi rakyat, tapi sudah dapat pahala. Tapi dengan syarat caranya yang benar. Ini cerita politik yang pertama. Cerita politik yang kedua adalah, nanti akan saya simpulkan dalam kriteria cara memilih pemimpin. Cerita dulu. Cerita politik yang kedua adalah kisah Harun ar-Rasyid. Waktu ziarah baginda Nabi Muhammad, ziarah kubur baginda Nabi, ada Harun ar-Rasyid, di situ ada Imam Ali Zainal Abidin ibn Husain ibn Ali bin Abi Thalib. Harun ar-Rasyid, dia kan Imam Ali Zainal Abidin sangat kenal, ini duriahnya Nabi, dan Harun ar-Rasyid seorang khalifah. Akhirnya apa? Harun ar-Rasyid itu kan dari Abbasiyah, sehingga waktu keturunan dari Sayyidina Abbas. Jadi waktu mengucapkan salam kepada baginda Nabi juga mengucapkan kalimat yang indah, merajuk, bermanja-manja dengan Nabi karena nasabnya hak. Karena tidak ada nasab sebaik nasab Nabi. Nasab kepada paman Nabi paling bagus.
Akhirnya mengucapkan assalamualaikum ya Rasul, ha ana ibnu ammika qad jaa. Salam sejahtera untukmu ya Rasulullah, aku cucu daripada pamanmu Abbas telah datang kepadamu ya Rasulullah. Itu bermanja-manja yang normal, wajar. Dan pengikutnya juga senang melihat kejadian seperti itu. Karena apa? Pemimpinnya adalah sambung dengan Nabi Muhammad melalui pamannya namanya Abbas. Senang dan bangga semuanya. Di pojok sana ada seorang yang sangat berwibawa, yang mencium hajar aswad, orang pada minggir semuanya, yaitu Sayyidina Imam Ali Zainal Abidin. Waktu dikubur Nabi, Sayyidina Imam Ali Zainal Abidin mengucapkan salam dengan suara lantang, sama bermanja-manja dengan baginda Nabi. Ya assalamualaikum ya Rasulullah, salam sejahtera untukmu ya Rasulullah, ha ana ibnuka qad jaa, aku cucu, aku anakmu telah tiba. Lebih dekat lagi ini, tadi anak paman, ini anakmu. Harun ar-Rasyid melihat sanjungan itu juga tersenyum senang. Masya Allah, ini memang benar cucu Rasulullah. Tak tahunya di belakang ada yang ngomong, Khalifah, ada maksud itu. Maksudmu apa? Karena kamu menyebut pangkatmu dengan Nabi, dia ingin menyebut pangkatnya lebih tinggi dari kamu. Ada maksud politik. Akhirnya dalam riwayat seketika itu Harun ar-Rasyid terpedaya. Sehingga apa? Imam Ali mau dihukum, mau ditangkap. Cuman Allah memberikan kesadaran kepada Harun ar-Rasyid setelah itu sadar bahwasanya yang dilakukan itu salah. Jadi Imam Ali Zainal Abidin ditangkap karena dia menjadi rival, seolah-olah ingin merebut tentang kekuasaannya, disingkirkan. Setelah itu beberapa hari kemudian beliau sadar, dalam riwayat, ini riwayat, beliau sadar lalu taubat, minta maaf. Yang membisi ini yang dihukum. Nah, dari ini akan saya simpulkan menjadi kriteria memilih pemimpin. Yang pertama, nah ini dari cerita tersebut. Dari kisah yang kedua ini, biarpun orangnya baik, tapi kalau yang ngusung tidak baik, jangan dipercaya. Dia bakal dibisiki dengan kebusukan. Hati-hati.